Shalom Bapak dan Ibu. Di 3 video training yang lalu, saya bicara tentang sifat WhatsApp Group. Yang kedua, memilih sikap yang bijak. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, belajar siap basah. Balas, simpan, dan hapus. Nah Bapak dan Ibu, kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah kenyataan bahwa seringkali kita merasa panas, kita salah mengartikan apa yang orang lain maksud. Suatu saat ada seorang rekan berkata, menyampaikan sesuatu pernyataan yang cukup keras di dalam sebuah WhatsApp group. Lalu saya merasa, loh kok dia nyindir saya ya? Bapak dan Ibu, jadi orang nggak boleh sensi, nggak boleh baper-baper amat ya. Peka terhadap perasaan orang lain boleh, tapi kalau apa-apa kemudian merasa sensi, merasa baperan, aduh repot juga Bapak dan Ibu. Karenanya poin yang keempat, poin anti baper, poin yang keempat adalah kita perlu untuk belajar mengklarifikasi. Kita perlu belajar untuk bertanya, apakah yang saya tangkap itu benar begitu sesuai apa yang beliau sampaikan? Nah, Bapak dan Ibu, saatnya kita belajar untuk mengklarifikasi. Waktu itu ketika saya membaca sebuah pernyataan yang cukup keras, saya syok. Waduh, jangan-jangan ini sama saya. Nah, Bapak dan Ibu, daripada saya nyeplos langsung di WhatsApp group, nggak taunya salah sasaran kan, ternyata dia bukan sama saya misalnya gitu, kan jadi malu. Nah, karenanya Bapak dan Ibu, saya melakukan klarifikasi. Nah, Bapak dan Ibu, klarifikasi ini penting untuk dilakukan secara pribadi. Keluarlah dari grup, lalu japri. Saya japri rekan saya. Bro, itu by the way buat gua bukan sih. Maksudnya buat gua bukan yang lu bilang tadi. Nah, Bapak dan Ibu lakukanlah secara private. Ternyata kemudian teman saya itu bilang, lu baper, bukan buat lu. Beres kan Bapak dan Ibu, nggak usah jadi pusing. Karenanya Bapak dan Ibu, ketika kita melihat sebuah pernyataan yang kita duga, kita asumsikan itu menyerang kita, stop. Cobalah klarifikasi secara pribadi. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa kita perlu mengklarifikasi? Karena Bapak dan Ibu belum tentu apa yang kita tangkap sesuai dengan apa maksudnya, apalagi lewat sebuah tulisan. Tetapi pada dasarnya Bapak dan Ibu, ini yang menarik. Manusia kita itu cenderung melihat sesuatu bukan apa adanya. Kita cenderung melihat sesuatu berdasarkan siapa diri kita. Nah ini saya akan tunjukkan sesuatu buat Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah kalimat yang saya sangat suka. Kalimat ini berbunyi, we don't see things as they are. We see them as we are. Kita tidak melihat segala sesuatu itu berdasarkan apa adanya loh Bapak dan Ibu. Tapi kita melihat berdasarkan siapa diri kita. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih yang Bapak dan Ibu lihat dari slide ini? Dan kira-kira siapa sih penulisnya? Nah, penulisnya ini adalah Anais Nin. Dan kalau Bapak dan Ibu lihat gambarannya, apa sih yang terbersit? Oke, saya berhenti dulu, pause dulu. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih kira-kira siapa sih latar belakang orang ini seperti apa? Kok kalimatnya bijak banget ya? Dan ternyata di sana dilambangkan ada seseorang yang bawa payung dengan pakaian seperti itu. Apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu punya pemikiran yang sama dengan apa yang saya pikirkan ketika pertama kali saya melihat gambar ini. Ketika saya melihat gambar ini, saya berpikir, wah bijak banget. Jangan-jangan Anais Nin ini adalah seorang biksu. Lihat saja dari gambarnya, bagaikan seorang ada biksu yang berjalan bawa payung dengan ucapan yang begitu dalam ya, filosofi sekali. Bapak dan Ibu,
Itu asumsi saya. Saya mengasumsikan Anais Nin seperti itu. Bapak dan Ibu, tapi apakah benar? Nah, Bapak dan Ibu, ini yang menarik. Mungkin juga, mungkin ketika kita melihat, oh iya sih ini kalimatnya, mungkin ada yang berpendapat seperti ini. Kalimatnya bagus, tapi kok ya kayaknya ini bukan agama Kristen yo. Saya jadi ngerasanya nggak nyaman nih, walaupun kalimatnya bagus. Siapa tahu Bapak dan Ibu, ada Bapak dan Ibu yang merasa seperti itu juga. Dan Bapak dan Ibu, itu adalah kita. Setiap orang bisa mengasumsikan, memahami menurut orang itu. Nah Bapak dan Ibu, ini yang menarik. Ternyata selidik punya selidik, Anais Nin itu bukanlah seorang biksu. Beliau itu adalah seorang penulis non-fiksi, penulis wanita yang sukses. Dan ternyata Bapak dan Ibu, gambar di sini sama sekali tidak menunjukkan kaitan apa-apa. Bapak dan Ibu, kita lihat ketika kita melihat sesuatu, kita mengasosiasikan dengan segala sesuatu yang sudah pernah kita lihat, kita pikirkan, kita pahami. Karenanya Bapak dan Ibu, jangan terburu-buru mengasumsikan. Jangan merasa terburu-buru sakit hati. No, Bapak dan Ibu cobalah klarifikasi, tanyakan, gali. Supaya kita betul-betul memahami, melihat sebagaimana apa adanya. Yang pertama, poin pertama, kita menyadari WA Group punya sifat khusus. Poin yang kedua, kita menyadari bahwa kita dituntut untuk memilih sikap yang bijak. Poin yang ketiga, tenangkan hati, siap basah. Balas, simpan, dan hapus. Dan poin yang keempat, Bapak dan Ibu, mari lebih baik kita klarifikasi secara pribadi. Sampai jumpa pada video berikutnya.